Alhamdulillah, mari kita bersyukur. Alhamdulillah malam hari ini di tengah-tengah aktivitas kita kembali akan melanjutkan kajian kita, yang mana kajian ini saya kira sudah beberapa waktu off ya, terhenti karena jadwal libur, dan kemudian alhamdulillah malam hari ini bisa kita melanjutkan kembali. Kemudian selawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Santriwan dan santriwati, Ustadz Aunur dan Abi Umi yang kami hormati, mari kita membuka pengajian kita malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan penyampaian pembahasan kitab Minhajul Muslim oleh Ustadz Aunur kepada seluruh santriwan maupun santriwati dan seluruh peserta Zoom yang telah bergabung. Silakan menyiapkan kitabnya masing-masing, dan selanjutnya kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya ya? Ya Ustadz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan ya, membaca kitab Minhajul Muslim yang sudah kita mulai beberapa kali, kemudian terhenti karena libur ya. Dan alhamdulillah sudah kembali lagi ke pesantren. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua. Allah memberikan kekuatan, kesehatan pada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Selanjutnya kita lanjutkan membaca kitabnya. Saya lupa itu di halaman berapa. Ada yang masih ingat di halaman berapa terakhir? Halaman 13, Ustaz. Halaman 13. Masuk di Al-Faslul Tsalis, Ustaz. Sekarang Al-Faslul Salis berarti. Oke. Ya. Al-Faslul Salis, pasal yang ketiga. Al-imanu bi ilahiyatillahi ta'ala lil awwalina wal akhirin. Ya. Mengimani bi ilahiyatillahi ta'ala,
ketuhanan Allah, ilahiyah, keilahian Allah biasa diterjemahkan dengan ketuhanan atau keilahian Allah lil awwalina wal akhirin, ya, terhadap al awwalin, semua makhluk yang terdahulu ataupun wal akhirin, dan yang paling akhir, yang pertama dan yang paling akhir. Semuanya adalah, ya, hamba bagi Allah. Semuanya bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Yu'minul muslimu bi uluhiyatillahi ta'ala li jami'il awwalina wal akhirina. Yu'minu beriman, al muslimu muslim, jadi orang muslim itu beriman atau mengimani bi uluhiyatillah, ketuhanan atau keuluhiyahan Allah Ta'ala, li jami'il awwalina wal akhirin, bagi semua makhluk, ya, baik yang terdahulu maupun yang paling akhir nanti. Jadi semuanya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala dan semuanya bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la ilaha ghairuhu, dan sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan ghairuhu selainnya. Wala ma'buda bihaqqin siwahu, dan tidak ada Tuhan yang diibadahi, disembah bihaqqin dengan cara yang benar, siwahu selain dia, maksudnya selain Allah. La ma'buda, tidak ada sesembahan, biasa diterjemahkan begitu, atau tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah bihaqqin dengan benar, siwahu selain dia. Jadi setiap muslim mengimani hal ini. Wadzalika, dan yang demikian itu, lil adillatin naqliyati wal aqliyati at-taliyati. Dan yang demikian itu, ya, berdasarkan atau karena dalil-dalil naqli dan dalil-dalil akli. Dalil naqli itu maksudnya dalil ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Wal aqliyah, dan juga dalil-dalil akal. At-taliyati, berikut ini yang nanti akan disebutkan. Wali hidayatillahi ta'alahu qabla kulli syai'in, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepadanya qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu. Id may yahdillah fahuwal muhtadi, karena siapa yang diberi hidayah oleh Allah, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah. Wa man yudlil, dan siapa yang yudlil, disesatkan, fala hadiyalahu, maka tidak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Nah, berikutnya al-adillah an-naqliyah, dalil-dalil naqli. Ya. Jadi kalau disebutkan dalil naqli berarti antara ayat Al-Quran atau hadis. Yang pertama, di antara al-adillah an-naqliyah, di antara dalil-dalil naqli itu adalah satu, syahadatuhu ta'ala, kesaksian Allah Ta'ala. Syahadatuhu-nya itu kembalinya marja'ud dhamir, atau kembalinya kata ganti hu itu kepada Allah Ta'ala. Ya, syahadatuhu ta'ala, kesaksian Allah Ta'ala, wa syahadatu malaikatihi, dan kesaksian para malaikatnya.
Wa ulil ilmi. Demikian pula ulil ilmi. Uli itu biasanya pemilik, al-ilmi ilmu. Maksudnya orang-orang yang memiliki ilmu atau para ulama atau para ilmuwan. Ya, ulul ilmi itu orang yang memiliki ilmu. Allah, malaikat, dan para ulama atau ilmuwan semuanya bersaksi atas ala uluhiyatihi subhanahu wa ta'ala. Atas uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Atas ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah itu adalah ilah atau Tuhan. Faqad jaa qauluhu ta'ala, telah disebutkan atau tercantum firman Allah Ta'ala, syahidallahu, ya, di surat Ali Imran ayat 18 itu ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah memberikan kesaksian, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Jadi Allah sendiri menyatakan kesaksiannya. Jadi tentu kesaksian yang paling tinggi itu adalah kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, dan juga malaikat juga bersaksi. Ya. Jadi syahidallah wal malaikah wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu, ulama atau ilmuwan, semua bersaksi qaiman bil qisti, yang menegakkan keadilan, ya, bahwa la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Dan Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha mulia lagi maha bijaksana. Jadi ini Allah menyebutkan tentang kesaksiannya sendiri, kemudian para malaikat juga memberi kesaksian, dan orang-orang yang berilmu. Jadi kalau orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan atau tidak bertuhan kepada Allah, maka berarti dia orang yang tidak memiliki ilmu. Artinya orang bodoh. Ya, walaupun sarjana, walaupun pinter, tapi kalau tidak menemukan, ya, tidak menemukan keimanan yang mengajarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan satu-satunya di alam semesta ini, maka berarti dia bukan orang yang masuk dalam kategori ulul ilmi. Karena itu setiap orang yang memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka dia orang yang berilmu, walaupun mungkin bukan sarjana. Nah, ini dari sini kita bisa tahu bahwa ilmu tauhid itu ilmu yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Ya, ilmu apa saja yang didapatkan oleh manusia, ya, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, ilmu perbintangan, ilmu apa saja, kalau tidak membawa manusia kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu tidak ada artinya. Ya, dan karena itu ilmu tauhid itu ilmu yang paling tinggi. Ya. Karena sejalan dengan kesaksian Allah, malaikat, dan orang-orang yang punya ilmu. Jadi orang yang tidak menemukan tauhid berarti orang itu orang bodoh. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhbaruhu ta'ala bidzalika. Ya, pemberitahuan Allah Ta'ala bidzalika, tentang hal tersebut, ya, tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, fi ghairi ayatin min kitabihi al-aziz, dalam banyak ayat. Nah, ini satu ungkapan. Fi ghairi ayatin itu maksudnya bukan hanya dalam satu ayat saja
ya maksudnya dalam banyak ayat, min kitabihi al-aziz, dari kitabnya yang mulia. Ada banyak ya ayat-ayat yang memberitahukan ya tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya qala ta'ala, firman Allah taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, Allah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, yang mengatur seluruh alam semesta ini disebut Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun, tidak mengalami ngantuk, wala naum, dan tidak juga mengalami tidur. Jadi itulah ya, Tuhan Allah yang Maha Esa. Ya, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, dan ya tidak mengenal tidur dan tidak mengenal ngantuk. Jadi kalau ada Tuhannya sedang tidur, ya berarti itu bukan Tuhan. Tuhan palsu namanya. Yang kedua, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilah kamu, Tuhan kamu adalah ilahun wahidun, Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang Maha Rahman dan Rahim. Wa qala li nabiyyi Musa alaihi salam, Allah berfirman kepada nabinya, yaitu Nabi Musa alaihi salam, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka fa'budni, maka sembahlah aku, maka beribadalah kepada aku. Wa qala li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah juga berfirman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa qala mukhbiran an nafsihi. Wa qala, dan Allah berfirman, mukhbiran, memberitahukan, an nafsihi, tentang dirinya. Wa huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Huwallah, dialah Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, al-Malik, ya, al-Malik, yang maha menguasai atau yang maha merajai, Al-Quddus, yang maha suci, As-Salam, yang maha memberikan kedamaian, kesejahteraan, Al-Mu'min, yang memberi keamanan, Al-Muhaimin, yang maha menguasai, Al-Aziz, yang maha mulia, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang maha perkasa, Al-Mutakabbir, yang maha menguasai. Jadi ini beberapa ayat saja, contoh beberapa ayat bahwa Allah sendiri mengabarkan, menginformasikan di dalam kitabnya Al-Quran bahwa Dialah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ini dalil, namanya ini dalil-dalil naqli, dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis. Nah, itu disebut dengan dalil naqli. Naql itu maksudnya dikutip dari ayat Al-Quran. Nah, makanya disebut dalil naqli, dalil kutipan dari Al-Quran. Yang ketiga, dalil yang ketiga adalah ikhbaru rusulihi alaihi wassalatu wassalamu bi uluhiyatihi ta'ala. Pemberitahuan
para rasulnya, ya, alaihimus salatu wassalam. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada mereka semuanya. Ya. Pemberitahuan para rasulnya alaihimus salatu wassalam bi uluhiyatihi ta'ala. Tentang uluhiyah, tentang ketuhanan Allah Ta'ala. Jadi kalau tadi ayat-ayat Al-Quran, nah maka ini yang berikutnya adalah informasi yang disampaikan oleh para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa da'watu ummamihim ilal iktirafi biha, dan ajakan ya kepada umat-umat mereka, umat-umat para rasul tadi itu, ilal iktirafi biha, ilal iktirafi, untuk iktiraf, mengakui, biha ya mengakuinya, wa ila ibadatihi ta'ala wahdahu duna siwahu, dan juga mengajak ya, umat-umat mereka itu ila ibadatihi, untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, wahdahu, semata, duna siwahu, tanpa yang lainnya. Ya, kata duna itu bisa diartikan tanpa. Fa inna Nuhan qala, maka sesungguhnya Nabi Nuh mengatakan sebagaimana diabadikan di dalam surat Al-A'raf ayat 59. Nah, ini perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Min ilahin ghairi. Ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairi. Kalian tidak punya Tuhan ya, selainnya. Ini perkataan Nabi Nuh yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang tentu kita percaya. Ya, kita yakin, beriman, kalau Allah mencantumkan di dalam Al-Quran berarti pasti benarnya. Ya, karena memang ini pembicaraannya, temanya adalah tema tentang keimanan. Kemudian wa kanuhin, dan sebagaimana Nabi Nuh, ya, wa ka itu sebagaimana Nuhin, Nabi Nuh, Hudun adalah Nabi Hud, dan sebagaimana Nabi Nuh juga Nabi Hud, wa Salihun, dan Nabi Soleh, wa Su'aibun, dan Nabi Syu'aib. Ma minhum ahadun illa qala, tidak ada seorang pun dari mereka, ma minhum ahadun, tidaklah ya ahadun, seorang, minhum, dari mereka, illa qala, melainkan mengatakan, ya, di antara Nabi Hud, Nabi Soleh, Syu'aib, itu masing-masing dari mereka ya, mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi. Wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak punya ya, Tuhan selain Dia. Jadi itu pengakuan atau pemberitahuan, pernyataan para nabi yang memberitahukan kepada kita ya, tentang ketuhanan Allah atau keesaan Allah bahkan. Wa qala Musa li Bani Israil, dan Nabi Musa berkata kepada Bani Israel, a ghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Apakah selain Allah? Ya, abghikum ilahan. Ya, aku mencarikan Tuhan ya, untuk kalian. Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Padahal Dia telah mengutamakan kamu di atas
semua bangsa-bangsa di dunia. Surat Al-A'raf ayat 14. Qalahu li bani Israila. Ucapan itu yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 14 itu diucapkan oleh Nabi Musa li bani Israila kepada Bani Israel lamma talabu minhu ketika talabu mereka meminta minhu dari Nabi Musa an yaj'ala lahum ilahan agar Nabi Musa membuatkan ya ilahan sonaman, membuatkan Tuhan berhala untuk mereka ya'budunahu mereka sembah. Wa qala Yunus fi tasbihihi. Itu perkataan Nabi Musa kepada Bani Israel. Nah, sekarang perkataan Nabi Yunus ya, fi tasbihi dalam tasbihnya. Ya, ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan dan berada di dalam perut ikan, beliau bertasbih kepada Allah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, subhanaka yang maha suci, inni kuntu minadh dhalimin dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini juga pelajaran lain ya dalam berdoa, dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meminta, kita harus memuji Allah. Dan pujian yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pujian ya tauhid, pujian mengisahkan Allah. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Yunus dalam doanya itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baru setelah itu kemudian mengakui dosa-dosanya. Doa ini kalau kita baca untuk kepentingan apa saja, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya semua santri harus hafal doa ini jadi wirid. Ya, diwiridkan setiap saat. Ya, ini doa yang kata Allah di ujung ayat setelah ayat ini Allah berfirman wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian pula siapapun orang-orang beriman yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus ini akan kami selamatkan. Begitu kata Allah. Maka ini harus menjadi wirid harian kita, wirid setiap saat untuk membasahi lidah kita, dan ayatnya gampang ya, bisa dihafal, mudah dihafal oleh semua orang. Bahkan kalau kita lihat ya, kalau di Jakarta ini atau mungkin juga di kampung-kampung di daerah Jawa, biasanya menjelang subuh itu ayat ini dibaca. Jadi apa itu? Jadi pujian. Ya. Wa kana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi tasyahhudihi fi shalah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi tasyahhudihi fi shalah. Dalam tasyahudnya ketika salat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah semata, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Nah, itulah beberapa dalil-dalil nakli, tentu masih banyak lagi. Ini sebagiannya saja yang dikutip oleh penulis buku ini. Ya. Nanti kalau kita membaca Al-Quran, pasti akan kita temukan banyak dalil-dalil nakli tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, al-adillah al-aqliyah. Yang kedua adalah al-adillah al-aqliyah.
dalil-dalil akal atau dalil-dalil rasional, biasa diterjemahkan begitu. Ya. Yang pertama, inna rububiyatahu ta'ala as-sabitata duna jadalin mustalzimatun liuluhiyatihi wa mujibatun laha. Ya, sesungguhnya rububiyah Allah Ta'ala. Nah, kita masih ingat ya di beberapa pertemuan yang lalu, arti dari Rabbun itu adalah Allah Maha Pencipta, ya, Allah Maha Memelihara, ya, dan Allah Maha Mengatur. Ya. Karena rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini as-sabitata duna jadalin, ya, sudah terbukti ya, tanpa bisa dibantah, gitu. Duna jadalin, tanpa bisa dibantah, bahwa rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terbuktikan tanpa bisa dibantah itu mustalzimatun, mengharuskan, ya, mustalzimatun, mengharuskan liuluhiyatihi, mengharuskan uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya begini ya, anak-anakku yang saya cintai semuanya, kita mengetahui bahwa yang menciptakan dunia, semua makhluk ini adalah Allah. Yang mengatur semua urusan di muka bumi ini adalah Allah. Mengatur rezeki, menentukan umur kita, ya, menentukan sehat tidaknya kita, semuanya itu adalah Allah, dan itu semuanya adalah rububiyah Allah. Nah, kalau itu sudah diketahui, disadari, diakui, maka itu semuanya mengharuskan kita untuk beribadah kepada Allah. Itu yang disebut dengan uluhiyah. Yaitu Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, karena Allah lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Nah, itu disebut dengan uluhiyah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Arti beda dari rububiyah dan uluhiyah. Uluhiyah itu ya dalilnya ya, dibangun berdasarkan pada rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rububiyah itu atau sebaliknya, rububiyah adalah alasan yang benar ya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang memberi rezeki, karena Allah yang mencipta kita, ini rububiyah. Dan karena itu maka kita harus menyembah Allah. Nah, itu uluhiyah. Kita menjadikan Allah sebagai Tuhan yang kita sembah. Nah, itu namanya uluhiyah. Ya, memang bahasa kita tidak bisa menerjemahkan, membedakan antara rububiyah dan uluhiyah. Mudah-mudahan kalau disebut rububiyah dengan pengertiannya yang sudah sering diulang-ulang, begitu juga pengertian uluhiyah ini mudah-mudahan bisa difahami. Ya. Ketika disebut rububiyah dan uluhiyah. Wa mujibatun laha, dan mewajibkan untuk ya menjadikan Allah sebagai ya, Tuhan yang disembah. Nah, itu uluhiyah. Far-Rabbul ladzi yuhyi wa yumiit, ya, maka Ar-Rabb, Tuhan, alladzi yuhyi wa yumiit, yang menghidupkan dan yang mematikan itu, wa yu'ti wa yamna'u, yang memberi dan yang menahan, ya, yamna'u, menahan atau melarang. Yu'ti wa yamna', yang memberi dan yang menahan, ya, wayan fa'u wa yudirru, atau wa yadurru, atau yang memberi manfaat dan yang memberi mudarat, bahaya. Huwal mustahiqu li ibadatil khalqi, maka dialah yang berhak li ibadatil khalqi, diibadahi oleh makhluknya. Nah, ini namanya uluhiyah. Jadi
ada kaitan erat antara rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Karena itu seringkali sebelum Allah menyebutkan uluhiyah sebagai Tuhan yang wajib diibadahi, biasanya Allah menyebutkan rububiyahnya. Menyebutkan dirinya sebagai Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memberi rizki kepada makhluknya. Ya. Wal mustaujibu li ta'lihihim lahu, dan yang mengharuskan al mustaujibu li ta'lihihim, agar mereka menuhankan lahu, ya, Allah Subhanahu wa taala, atau menjadikan Allah sebagai Tuhan mereka, bitta'ati wal mahabbati, ya, dengan memberikan ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah yang memberi rizki, karena Allah yang memberi umur, karena Allah yang memberi kesehatan, dan semuanya yang mengatur alam semesta ini, maka kita wajib beribadah menyembah Allah. Di samping wajib menyembah Allah, kita juga wajib mentaati dan mencintai Allah. Ya, wal mustaujibu li ta'lihim lahu bitta'ati wal mahabbati. Dan kita harus menjadikan Allah sebagai Tuhan dalam bentuk kita taati dan kita cintai. Wa ta'dimi, dan kita agungkan, wa taqdisi, dan kita sucikan. Ya. Wa birraghbati ilaihi, dan dengan mengungkapkan semua keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadanya. Warrahbati, dan mengungkapkan rasa takut minhu, kepadanya. Ya. Nah, ini ada bedanya ini, ya. Coba diperhatikan. Kalau ar-raghbatu ilaihi, ya, berharap, menginginkan kepadanya. Warrahbatu minhu, dan takut kepadanya. Nah, ini idiom, ya. Jadi ar-rahbatu minhu. Enggak ada kalimat ar-rahbatu ilaihi. Jadi ar-rahbatu minhu, takut kepadanya. Itu dalil akli yang pertama. Yang kedua, idza kana kullu syai'in minal makhluqati, apabila segala sesuatu dari semua makhluk ini marbuban lillahi ta'ala, ya, marbuban, diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah, ya, bimakna, dengan pengertian annahu min jumlati man khalaqahum, dalam pengertian bahwa dia termasuk, ya, annahu min jumlati, bahwa dia min jumlati, termasuk, ya, man khalaqahum, orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa razaqahum, dan diberi rizki oleh Allah, wa dabbara syu'unahum, dan yang mengatur urusan mereka, wa tasarrafa fi ahwalihim, dan yang bertindak, ya, tasarrafa itu yang bertindak atau yang mengatur, fi ahwalihim wa umurihim, dalam berbagai keadaan dan urusan mereka. Fa kaifa yuqalu ta'lihu ghairihi min makhluqatihi al-muftaqirati ilaihi. Fa kaifa yuqalu, maka bagaimana bisa diterima oleh akal, ya, ta'lihu ghairihi min makhluqatihi. Bagaimana bisa diterima akal, ya, kalau kemudian ta'lihu ghairihi min makhluqatihi, ya, selain Allah di antara makhluk-makhluknya itu yang dijadikan sebagai Tuhan.
al-muftaqiratu ilaihi atau al-muftaqirati ilaihi, di mana makhluk-makhluk tadi itu al-muftaqirah, memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semua makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan kemudian untuk dijadikan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini termasuk dalil akli, ya, dalil akli yang menguatkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, karena selain Allah adalah makhluk. Wa idza batala an yakuna fil makhluqati ilahun, apabila batala, ya, dari kata batil, ya, apabila tidak bisa dibenarkan, an yakuna fil makhluqati ilahun, bahwa di antara para makhluk itu tidak berhak menjadi Tuhan, an yakuna fil makhluqati ilahun, apabila tidak bisa dibenarkan adanya Tuhan dari kalangan makhluk. Nah, kira-kira begitu. Maka ta'ayyana an yakuna khaliquha huwal ilahul haqqu wal ma'budu bisidqin. Maka bisa dipastikan, ta'ayyana, bisa dipastikan, an yakuna khaliquha, bahwa penciptanya, ya, pencipta semua makhluk tadi itu, huwal ilahul haq, maka dialah Tuhan yang benar, yang maha benar, wal ma'budu bisidqin, dan Tuhan yang diibadahi atau disembah dengan benar. Ini dalil akli yang kedua. Ya, ini merupakan dalil akli, dalil akal, rasional, logika, kira-kira begitu, ya. Dalil logika bahwa hanya Allah yang menciptakan seluruh alam semesta inilah yang berhak diibadahi dengan benar. Yang ketiga, dalil akli yang ketiga, ittisafuhu azza wa jalla duna ghairihi bisifatil kamalil mutlaqi. Ya, ittisafuhu azza wa jalla, bahwa Allah memiliki sifat, ya, bisifatil kamalil mutlaqi, bahwa hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Al-kamalil mutlaq, sifat-sifat yang sempurna dan absolut, sifat-sifat yang sempurna yang apa ini? Al-mutlaq, absolut itu apa bahasa kita? Ya, yang mutlak, yang paling sempurna, ya. Nah, ini dalil akli yang ketiga adalah karena Allah Subhanahu wa taala, kira-kira begitu mudahnya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang mutlak, yang absolut. Artinya hanya dimiliki oleh Allah. Sifat-sifat yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah. Kakaunihi qawiyan qadiran, seperti, ya, sifat Allah qawiyan, maha kuat, qadiran, maha kuasa, aliyan, maha tinggi, kabiran, maha besar. Jadi ini sifat-sifat kesempurnaan Allah yang mutlak hanya dimiliki oleh Allah. Ya, maha kuat, tidak ada sesuatu pun yang bisa atau mampu melemahkan Allah. Itu kekuatan Allah. Kalau kekuatan makhluk,
Masih ada yang bisa mengalahkannya. Ya. Qadiran, maha kuasa. Kekuasaan Allah ya maha sempurna dan maha absolut gitu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat Allah kalah. Makanya Allah maha kuasa. Atau Allah tidak mampu gitu, nggak ada ceritanya. Aliyan, maha tinggi. Kabiron, maha besar kekuasaannya. Sami'an, maha mendengar. Bisa mendengar siapapun, apapun, dimanapun. Ya, kalau manusia dalam jarak 10 meter saja sudah tidak bisa mendengar. Jadi lemah, makhluk manusia ini lemah. Basiran, maha melihat. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalangi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Raufan rahiman, maha penyayang, maha pengasih penyayang, latifan maha lembut, khabiran maha mengetahui, mujibun lahu, semua sifat itu ya, semua sifat yang dicontohkan tadi itu ya, tentu masih banyak lagi sifat-sifat yang lainnya. Semuanya itu mujibun lahu ta'liba qulubi ibadihi lahu. Semua itu mewajibkan ya untuk ta'liha qulubi ibadihi lahu. Mewajibkan ya, hati kita ini, hati para hambanya untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan yang diibadahi ya bimahabbatihi wa ta'dimihi. Diibadahi dalam bentuk ya mencintainya dan mengagungkannya. Wa ta'liha jawarihihim lahu, dan menuhankan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh anggota badannya, bitta'ati wal inqiyadi wal inqiyadi, diwujudkan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sholat, itu semuanya wujud kita mempertuhankan Allah yang kita wujudkan dalam bentuk kita menundukkan seluruh anggota badan kita mengikuti aturan-aturan sholat yang telah ditetapkan oleh Allah, dan itu wujud kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semua adalah dalil-dalil akli yang disebutkan oleh penulis ini. Ya, ada 3. Ya, tentu ini tidak membatasi. Ya, tentu masih banyak lagi kalau kita baca buku yang lain. Dalil-dalil akli tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Nah, dalam buku ini hanya disebutkan 3 hal saja. Yang pertama, kalau kita kalau kita ringkas, yang pertama dalil aklinya itu adalah rububiyah Allah. Yang kedua, bahwa tidak ada makhluk yang berhak dijadikan sebagai Tuhan. Ya, karena mereka diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, sifat-sifat Allah yang maha sempurna itulah yang kemudian mengharuskan kita menjadikan Allah sebagai ma'bud, sebagai Tuhan yang diibadahi dengan benar. Nah, demikian ya, saya cukupkan. Mungkin ada tanya jawab, silakan. Ya, Ustaz. Seharusnya ada tanya jawab, namun waktunya sudah malam ya. Ya, sudah jam 9. Iya, monggo. Insya Allah untuk santri atau peserta lain yang sudah menyiapkan pertanyaan nanti disampaikan insya Allah di depan insya Allah. Tafadhol. Untuk yang tahu situasi dan kondisinya. Ya, gimana? Silakan, mau ditutup atau dicukupkan? Ya, Ustaz, insya Allah dicukupkan untuk sementara. Monggo ditutup. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, seluruh santriwan dan santriwati, abi umi dan ustaz ustazah
Alhamdulillah kita sudah banyak mendengarkan paparan dari Ustadz kita malam ini. Mudah-mudahan dari apa yang beliau kemudian sampaikan bisa kita kemudian serap bersama-sama dan bisa menumbuhkan akidah kita semakin kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada Tuhan selainnya. Baik, untuk lebih berkahnya acara kita malam hari ini, mari kita menutupnya dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma Alhamdulillah. hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustaz Aunur. Mudah-mudahan Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. yeah. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Sama-sama.